Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar latihan soal tentang perbandingan, tetapi dengan bentuk soal yang sedikit berbeda dengan soal-soal yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Langsung ke soal yang pertama ya. Soal pertama. Diketahui perbandingan uang Ani dan beta adalah 2:3 dan uang beta banding uang cahya adalah 2:5. Jika jumlah uang ketiganya adalah Rp450.000, maka besar uang cahya adalah, nah ini yang disebut dua kali itu kan uang beta ya, berarti uang beta ini kita taruh di tengah. Kemudian kita langsung bandingkan ketiganya, A banding B banding C. Nah tadi kan uang Ani banding beta adalah 2:3. Ani banding beta 2:3. Kemudian uang beta banding uang cahaya yaitu 2:5. Berarti 2:5. Nah ini mungkin kalian sudah pernah ya di SD dulu, kita dengan cara yang n terbalik ini, 2 dikali 2, kemudian 3 dikali 2, dan 3 dikali 5. 2 dikali 2 yaitu 4, kemudian 3 dikali 2 yaitu 6, dan 3 dikali 5 yaitu 15. Nah kita dapatkan A banding B banding C atau uang Ani banding uang beta banding uang cahya yaitu 4:6:15. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah jumlah uang mereka, berarti kan A ditambah B ditambah C yaitu Rp450.000. Yang ditanyakan uang cahya. Ini caranya hampir sama seperti yang kemarin ya, uang cahya diketahui perbandingannya yaitu yang 15. Sedangkan yang diketahui ini jumlah ketiganya, berarti perbandingannya ini juga kita jumlahkan. 4 ditambah 6 ditambah 15. 4 ditambah 6 ditambah 15 sama dengan berapa? 25. Yang ditanyakan yaitu uang cahya. Berarti uang cahya yaitu sama dengan yang ditanyakan yaitu uang cahya 15 per 25 dikali jumlah totalnya yaitu 450.000. Nah ini bisa kita sederhanakan ya, 15 kita bagi dengan 5 berarti 3, 25 dibagi 5 yaitu 5. Kemudian 45 dibagi 5 bisa ya, 45 dibagi 5 yaitu 9, dan 5 dibagi 5 yaitu 1. Berarti tinggal sisa 3 dikali 9 dan 0-nya 1, 2, 3, 4. Berarti yaitu 270.000. Nah, jadi uang cahya yaitu 270.000. Lanjut ke soal nomor 2. Skala denah sebuah rumah adalah 1:70. Jika luas rumah dalam gambar tersebut adalah 120 cm persegi, maka luas rumah sebenarnya adalah, ini kita tulis ya skalanya atau S yaitu 1:70. Kemudian luas dalam gambar atau luas denah atau luas pada peta ya, kita tulis LP sama dengan 120 cm persegi. Nah kalau kita mencari panjang sebenarnya itu kan dia sama dengan panjang pada peta dibagi skala ya. Nah kalau luas sebenarnya sama dengan luas pada peta dibagi skala kuadrat. Nah jadi ini langsung kita pakai rumus yang ini saja. Berarti luas sebenarnya yaitu luas pada peta yaitu 120 cm persegi dibagi skala kuadrat 1:70 kuadrat sama dengan 120 cm persegi dikali 70 kuadrat ya kan, sama dengan 120 cm persegi dikali 4009
sama dengan 588.000 cm persegi. Nah, ini kemudian akan kita ubah ke dalam bentuk meter persegi. Karena ini satuan luas, untuk mengubah cm persegi ke meter persegi ini kita bagi dengan 10.000. Nah, 558.000 kita bagi dengan 10.000 yaitu 58,8 meter persegi. Tidak muat. Nah, jadi luas sebenarnya dari rumah tersebut yaitu 58,8 meter persegi. Ingat ya, jadi kalau kita hanya mencari dimensi 1, misal kayak panjang, lebar, tinggi, itu cukup dibagi dengan skala. Tapi kalau dimensi 2 yaitu luas, itu kita bagi dengan skala kuadrat. Lanjut ke soal nomor 3. Beni akan membuat denah pekarangan dengan menggunakan kertas yang berukuran 30 cm x 40 cm. Ukuran pekarangan sebenarnya adalah 80 meter x 120 meter. Skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah, kita tulis yang diketahui ya, ukuran kertasnya, ukuran kertas sama dengan 30 cm x 40 cm. Kemudian ukuran pekarangannya yaitu 80 meter dikali 120 meter. Nah, kita akan mencari skala. Skala itu apa? Perbandingan jarak atau ukuran pada denah dengan ukuran sebenarnya. Berarti kita bisa dapatkan skala ini dari membandingkan ukuran kertas dengan ukuran pekarangan aslinya. Nah, ini kita cari skala dari dua ukuran, yaitu lebar dengan lebar dan panjang dengan panjang. Mengapa harus dua-duanya? Karena jika kita hanya mencari satu saja, misal kita mencari skala dari ukuran lebar, nah ini bisa saja jika kita menggunakan skala yang ini, kita tidak akan cukup untuk menggambar panjangnya. Yang pertama kita mulai dari ukuran lebarnya dulu ya, berarti skala sama dengan ukuran kertas, lebar kertas, ukuran lebar kertas yaitu lebar kertas banding lebar pekarangan, itu sama dengan 30 cm banding 80 meter. Nah, ini cm dan meter ya, kita samakan menjadi cm. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau 80 meter yaitu 8.000. Ini bisa kita coret ya. 0 dengan 0 berarti kan 3 banding 800, atau nilainya ini nanti akan mendekati 1 banding 267. Kemudian kita cari skala jika kita menggunakan dimensi panjangnya, berarti panjang kertas banding panjang pekarangan sama dengan 40 cm per 120 meter. Sama dengan, ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 40 cm banding 12.000 cm. Bisa kita sederhanakan ya, kita bagi 40, kita bagi 40 yaitu 300. Berarti skalanya yaitu 1 banding 3. Nah, ini kan skalanya lebih besar, yang 1 banding 300, berarti yang harus kita ambil yang lebih besar. Kenapa? Kalau kita ambil yang lebih kecil, saat kita akan menggambar panjang nanti kertasnya itu akan kurang. Nah, tapi kalau kita gunakan yang skala 1 banding 300, nah ini kan tadi mepet sekali ya, karena yang kita gunakan ini ukuran kertasnya. Jadi misalnya ada kertas, kan tadi skala lebarnya kan 1 banding 267, berarti ini kan nggak pas ya, jadi nanti lebarnya bisa masih ada sisa-sisa kan bisa. Nah, tetapi lebarnya ini nanti masih bisa ada sisa,
Jadi misalnya ini lebarnya kan ya, nanti bisa sisa sedikit. Nah tapi kalau panjangnya ini kan dia tadi dari ukuran kertas ya, jadi kan pas. Nih, jadi nanti dia dari ujung sampai ujung. Oleh karena itu kita harus memilih skala yang lebih besar dari 1:300, yaitu 1:350. Bisa dipahami? Jadi jika ada soal setipe kayak seperti ini, kalian bandingkan dulu ukuran kertas dan ukuran bangunan atau pekarangannya. Kemudian kalian pilih skala yang lebih besar dari skala yang kalian dapat dengan membandingkan ukuran pada kertas dan pekarangan.